Selamat Selamat hari hari Minggu Minggu adik-adik. adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah impa kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita siapkan dulu kidung ceria kita dan Alkitab. Dan kitab. Nah adik-adik, kita sudah memulai ibadah impa kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Selesai. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat Pelayanan Anak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita membuka kidung ceria kita yang terambil dari kidung ceria 23, Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Taat. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Bakti pada Allah. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak bakti pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, kita akan berdoa. Jika berdoanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan, dan kami ingin beribadah impa pelayan anak. Kiranya apa yang kami dengarkan melalui firman-Mu Tuhan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati terus ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan kembali ke tempat duduk.
Kita akan kembali membuka Kidung Ceria kita yang terambil dari Kidung Ceria 278, Hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Kaki, hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Mulut, hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Disiapin dulu Alkitabnya. Kita membaca Mazmur dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan membuka lagi Kidung Ceria kita yang terambil dari Kidung Ceria 160, tiap orang mendengar. Sambil bangkit berdiri adik-adik dengan menggunakan gerakan. Bait 1 dan 2. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya, sayang. Adik-adik boleh dipersilakan kembali kita duduk. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi sama Kanola. Sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya dipersiapkan dulu Alkitabnya. Lalu kita buka dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Kalau sudah terbuka Alkitabnya, biarkan Alkitabnya terbuka, kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa. Lipat tangan ya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap
kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami boleh bernafas. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kini kami Tuhan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, bukan hanya saja boleh mengerti dan memahami Tuhan, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kanola yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah Kanola boleh bercerita dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita buka Alkitabnya dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Kita bacanya bersama-sama ya adik-adik ya. Kita bacanya bareng-barengan. Kita mulai ya. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencar. Dan awan menitikan embun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi udah baca Alkitab dari Amsal 3 ini. Kita mau belajar. Tadi Amsal 13 sampai 18 itu menyatakan kalau dengan hikmat Tuhan, hidup kita pasti berbahagia. Berbahagia dalam hal apa? Kita nggak perlu khawatir, karena kita dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa memperoleh kepandaian. Dengan hikmat dari Tuhan, kita nggak perlu khawatir akan apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita miliki, semuanya akan Tuhan lengkapi. Kata Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Kenapa? Banyak di ayat yang tadi kita baca tuh. Karena keuntungannya yang melebihi keuntungan perak, melebihi hasil emas, terus lebih berharga daripada permata. Apapun yang kita inginkan tuh nggak bisa menyamai hikmat Tuhan. Bahkan dengan hikmat Tuhan, kita soal kekayaan ataupun kehormatan kita nggak perlu memusingkan itu. Dengan hikmat Tuhan, kehidupan kita pasti penuh dengan kebahagiaan. Tadi ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia dan jalannya sejahtera semata-mata. Nah, lalu di ayat 19 dan 20 menyatakan kalau dengan hikmat Tuhan aja membentuk bumi ini dengan hikmatnya, dengan pengertiannya. Jadi kita semua nggak perlu khawatir. Kita hanya perlu minta hikmat dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Nah, dengan hikmat Tuhan kita memperoleh kepandaian. Kita bisa belajar, kita bisa mengerti segala sesuatu. Manusia kan dilahirkan, diciptakan Tuhan dengan memiliki akal budi. Yang berarti manusia beda ya dari semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia bisa berpikir, manusia bisa mengerti. Kalau ciptaan Tuhan yang lain tidak seperti manusia, tidak memiliki akal
Karena itu kita bersyukur sebagai manusia. Kita diberikan keistimewaan sama Tuhan untuk bisa memiliki akal budi. Nah, apa aja yang bisa dihasilkan oleh manusia dengan akal budinya? Banyak ya. Contohnya dengan teknologi yang berkembang ini. Teknologi bisa berkembang pesat itu karena manusia memiliki akal budi, karena manusia bisa berpikir sehingga manusia bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Contohnya teknologi. Apa tuh Kak contohnya teknologi? Kayak perangkat-perangkat teknologi yang berkembang pesat saat ini. Apa aja tuh Kak? Contohnya kayak yang adik-adik pakai sekarang ini nih buat nonton videonya. Baik itu handphone, baik itu laptop, baik itu tablet, tab, itu semua perangkat teknologi yang dihasilkan oleh manusia. Ciptaannya manusia. Dan itu semua karena hikmat dari Tuhan. Tuhan memberikan manusia akal budi. Nah, dengan adanya akal budi, manusia bisa memiliki kepandaian, kecerdasan, menghasilkan sesuatu. Itu juga harus manusia tuh bisa mengendalikan dirinya dalam menghasilkan karyanya, dalam memakai akal budinya. Manusia harus bisa meminta hikmat dari Tuhan dalam menggunakan akal budinya. Karena kalau nggak minta hikmat dari Tuhan, manusia bisa aja memakai segala sesuatunya dengan sembarangan. Nah, contohnya, nih, Kanola punya gambar nih, yang ini sama yang ini. Yang ini, adik-adik tahu nggak ini gambarnya? Gambar apa? Anak-anak yang sedang bermain gadget ya, bermain handphone, bermain tablet, tab. Mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk dengan handphonenya sendiri, dengan gadgetnya sendiri. Mereka nggak peduli sama teman yang ada di kiri kanannya, cuma fokusnya sama handphonenya. Nah, lalu ini gambar apa? Gambar anak-anak yang juga lagi main gadget ya, main tab atau tablet. Tapi mereka mainnya dengan hikmat. Mereka mainnya bersama-sama, enggak mementingkan dirinya sendiri. Nah, coba adik-adik lihat gambarnya. Menurut adik-adik, bagusan perilaku yang mana? Anak-anak yang sedang bermain gadget yang ini atau yang ini? Yang ini ya. Karena dia bisa mengendalikan dirinya dengan main gadget bersama-sama, enggak hanya mementingkan gadgetnya sendiri, fokus sendiri, nggak penting sama orang atau teman yang di sampingnya, kayak gambar yang ini. Nah, ini contoh kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak menggunakan gadget dengan hikmat ya. Kalau yang ini enggak ya. Nah, terus Kanola ada gambar lagi nih. Ini sama ini. Coba yang ini gambar apa adik-adik? Yang ini gambar anak-anak yang sedang belajar atau menggambar bersama orang tuanya. Kalau yang ini gambar seorang anak yang fokus main sama laptopnya, terus dipanggil sama orang tuanya, gak mau berdiri, sampai ditarik-tarik, gak mau berdiri. Menurut adik-adik,
perilaku mana yang perilaku yang baik? Yang ini atau yang ini? Yang ini ya, anak-anak sedang bersama orang tuanya dan kakak atau adiknya bersama-sama belajar atau menggambar bersama-sama. Daripada yang ini, anaknya hanya sibuk sendiri, bahkan dipanggil sama orang tuanya aja dia nggak mau. Nah, ini salah satu negatifnya kalau kita terlalu bermain terus-terusan sama gadget, perangkat elektronik yang kita miliki. Kita jadi nggak denger-dengeran sama orang tua. Saat orang tuanya panggil, malah kita kayak pura-pura budek, nggak dengerin. Sampai orang tuanya harus teriak-teriak, atau bahkan orang tuanya sampai narik-narik kita nggak mau peduliin. Nah, ini negatifnya kalau kita nggak bisa berhikmat dalam menggunakan teknologi yang ada. Nah, lebih baik kita tuh harus apa ya, menggunakan teknologi itu harus ada batasan waktunya. Ada waktunya kita untuk bersama keluarga kita, belajar bersama, menggambar bersama, bermain bersama, daripada kita harus menghabiskan diri sendiri dengan gadget kita. Nah, lalu ada lagi nih gambar yang ini sama yang ini. Gambar yang ini, coba adik-adik lihat. Ini gambar seorang anak yang dia gadgetnya mau diambil sama mamanya, tapi malah nangis, malah ngerengek, nangis, malah ngamuk. Ayo, ada yang kayak gitu enggak? Lagi asik main gadget terus handphonenya, karena adik-adik nggak mau dengerin, handphonenya langsung diambil sama mama atau papanya, adik-adik langsung nangis dan marah-marah. Ada nggak kayak gitu? Kanola harap nggak ada ya. Semuanya di sini harus jadi anak-anak yang taat. Nah, yang ini gambar anak-anak yang bermain gadgetnya bersama-sama. Mereka bermain gadgetnya juga bermain hal yang positif. Nih, kalau dilihat dari dekat, gambarnya itu mereka lagi mewarnai bersama-sama, tapi mewarnainya mungkin ada games mewarnai handphone gitu. Jadi mereka mewarnai bersama-sama dengan gadget yang mereka miliki. Nah, ini dampak negatif kalau adik-adik terlalu sering sama gadget. Adik-adik tuh jadi egois, jadi kalau mau diambil handphonenya malah marah-marah. Nah, ini perbuatan yang nggak baik. Kita dalam menggunakan gadget, menggunakan handphone, itu kita harus berhikmat. Apa yang harus, kalau kita gunakan handphone tuh kita harus tahu, kita harus pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kita belajar bersama-sama dengan teman, atau kita bermain bersama-sama dengan teman, bukan hanya menyendiri dengan gadgetnya sendiri. Kita juga harus berinteraksi sama orang lain. Nah, Kanola ada gambar lagi nih. Ini sama ini. Yang ini gambarnya anak-anak lagi belajar di sekolah atau lagi belajar bersama-sama ya. Nah, kalau yang ini seorang anak yang lagi asik main handphonenya sendiri. Bahkan ada kakak atau mamahnya yang panggil, dia nggak mau dengerin. Dia bodoh amat. Nah, menurut adik-adik, perilaku mana yang baik? Yang ini atau yang ini? Yang ini ya, kita bisa belajar bersama teman-teman. Adik-adik mau seperti apa? Mau hidup menyendiri dengan gadgetnya, atau adik-adik memiliki teman, bisa belajar bersama-sama, bisa bermain bersama-sama? Adik-adik pilih yang mana? Lebih baik yang ini ya, bisa belajar bersama teman-temannya. Nah, ini contoh negatifnya gadget. Hanya asik sendiri.
seperti yang gambar-gambar sebelumnya. Gambar-gambar sebelumnya ada yang nangis, ada yang nggak peduli, sama nih yang ini juga gambarnya nggak peduli, malah asik aja sama gadgetnya sendiri. Nah, kalau anak yang seperti ini, nanti kalau dia terus-terusan seperti ini dari kecil, kalau kita terus-terusan seperti ini dari kecil, kita akan tumbuh menjadi anak yang suka menyendiri, nggak suka bergaul dengan orang lain. Adik-adik mau seperti itu, yang hidupnya sampai besar hanya sendiri aja, cuma pegang handphone aja, nggak mau ngobrol sama temannya, nggak mau bermain sama temannya, nggak mau ya. Karena itu kita harus berhikmat pakai handphone, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa menggunakan gadgetku dengan baik dan benar. Nah, terus ada lagi nih Kanola gambarnya. Yang ini gambarnya seorang anak kecil lagi main handphone pakai kacamata. Nah, ini juga gambar negatif dari gadget. Kalau kita terlalu sering memandang handphone atau memandang laptop atau tablet atau tab, itu mata kita tuh bisa rusak adik-adik. Adik-adik, dalam 24 jam. Di dalam 24 jam misalnya selama setengah hari atau dari pagi sampai malam adik-adik terus-terusan main handphone. Mata adik-adik tuh bisa sakit, bahkan bisa rusak, dan bahkan bisa buta juga. Adik-adik nggak mau kan ya kalau matanya rusak, kalau adik-adik sampai pakai kacamata atau sampai mata adik-adik buta, nggak mau ya. Karena itu kalau pakai handphone harus tahu batasan waktunya dan juga cara penggunaannya. Nggak boleh lihat handphone tuh deket-deket banget kayak gini. Ngelihat handphone tuh harus jauh-jauh. Kayak gini tuh, main deket banget handphonenya, nggak boleh ya. Paling nggak adik-adik harus atur jaraknya adik-adik dengan handphone, nggak boleh deket-deket. Terus main handphone juga nggak boleh lama-lama, ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk makan. Adik-adik harus tahu itu ya. Nah, terus di saat juga kalau orang tuanya panggil, adik-adik juga harus dengarkan. Nah, ini kalau ada gambar satu lagi nih. Ini gambar mama sama anaknya sedang bermain gadget bersama. Nah, kalau bisa adik-adik tuh bermain gadget tuh juga sama orang tua, nggak boleh sendirian, harus dalam pengawasan orang tua. Makanya mungkin ada beberapa anak yang belum boleh dikasih handphone, jadi dibatasin pakai handphonenya. Adik-adik gak boleh marah, adik-adik gak boleh ngambek atau ngamuk karena mau handphone, mau dibeliin handphone, pokoknya harus beli handphone. Gak boleh, adik-adik gak boleh gitu. Ketika mamanya melarang adik-adik menggunakan handphone, itu mamanya sayang, mama atau papanya sayang sama adik-adik, karena mama sama papanya nggak mau adik-adik sampai sakit ataupun sampai nanti terjadi hal-hal yang nggak baik. Mamanya mau adik-adik tuh bisa belajar. Nah, saat pun menggunakan handphone, kita juga tahu menggunakan handphone bisa untuk belajar, bisa untuk mengasah keahlian kita. Misalkan adik-adik punya keahlian pakai handphone untuk mengambil foto-foto yang bagus atau mengedit foto-foto atau video yang bagus, itu adik-adik bisa lakukan, tapi dalam pengawasan orang tua dan harus tahu waktunya. Nah, atau adik-adik gunain handphone untuk belajar. Nah, belajarlah bersama dengan orang tua, karena kan handphone sendiri kan hanya satu arah. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita bisa tanya ke orang tua. Handphone nggak secara langsung bisa langsung menjawab kan. Jadi kita harus dengan orang tua. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi firman Tuhan bilang
hikmat dari Tuhan itu memberikan kita kepandaian. Karena itu kita harus menggunakan kepandaian yang kita punya, kepintaran kita punya, pengetahuan yang kita punya itu dengan hikmat. Nggak boleh sembarangan. Kita juga harus mengontrol diri kita, meminta pimpinan Tuhan Yesus untuk menolong kita menjaga kita menggunakan segala sesuatu yang ada dengan baik. Gitu ya adik-adik ya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita, membimbing kita, dan memberikan kita hikmat untuk menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar. Amin. Ya, adik-adik, sekarang Kanola mau kasih tugas untuk adik-adik yang di rumah. Tugasnya ada 3 pilihan. Terserah adik-adik mau pilih yang mana ya. Tugasnya bisa adik-adik nyanyi lagu Kidung Ceria 227 atau Kidung Ceria 278. 227 judulnya Tanganku Hendak Kupakai, kalau 278 Hati-hati Tanganku. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, ayat hafalan yang terambil dari Mazmur pasal 111 ayat 10. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, adik-adik bisa memberikan contoh penggunaan gadget yang baik dan benar. Bisa melalui foto ataupun video. Kreativitas adik-adik aja seperti apa. Oke adik-adik, Kanola harap adik-adik mengumpulkan semua tugasnya ya yang ada di rumah. Kasih ke kakak Layan, bilang mama papanya, kirimkan ke WhatsApp orang tua yang udah dibuat oleh kakak Layan, atau bisa diupload ke Instagram PA. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita kembali membuka Kidung Ceria kita yang terambil dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Tangannya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami boleh bernafas, kami boleh memiliki kekuatan dan kesehatan, kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan jika kami boleh memiliki akal budi, kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh hikmat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, agar apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh kami baca Tuhan melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh menggunakan kepandaian kami, kepintaran kami, kecerdasan kami, kemampuan kami untuk memuliakan nama Tuhan dengan penuh hikmat dari Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk dapat menggunakan teknologi yang ada dengan baik dan benar Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Bantu kami anak-anak-Mu Tuhan agar kami dapat membagi waktu kami dengan baik Tuhan. Kami boleh
tahu mana waktunya untuk belajar, boleh tahu mana waktunya untuk bermain, boleh tahu mana waktunya untuk beristirahat. Tuhan kiranya beri hikmat kepada kami Tuhan, agar kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, yang tuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kini kami Tuhan mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, mama papa kami, keluarga kami, adik dan kakak kami, dan keluarga besar kami Tuhan. Tuhan berikanlah kekuatan, kesehatan selalu, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan berkati kami bersama-sama dengan keluarga kami, agar kami boleh bersama-sama bersuka cita, bersama-sama penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi satu sama lain ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kekuatan dan kesehatan Tuhan untuk kedua orang tua kami, adik dan kakak kami, oma, opa, seluruh keluarga besar kami. Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, berkati juga gereja kami, GPB Betania Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan yang ada di dalamnya Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan benar Tuhan. Baik dari ibadah di gereja maupun setiap kegiatan pelkat ataupun komisi. Tuhan berkatilah agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan benar. Tuhan berkati juga Tuhan para pendeta yang ada agar dapat boleh melayani Tuhan dengan baik dan benar. Berkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja kami. Tuhan berkati mulai dari majelis Tuhan dan seluruh pengurus yang ada, pengurus pelkat maupun komisi. Tuhan berkati agar boleh bertanggung jawab dengan baik dan benar. Berkati juga setiap kami warga jemaat di Betania Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengasihi satu sama yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk negara yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami sebagai warga negara Tuhan, kami boleh menjadi warga negara yang baik dan benar Tuhan. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan negara kami, bangsa kami. Tuhan berkati agar mereka Tuhan boleh memimpin dengan baik dan benar, mulai dari presiden hingga seluruh jajaran yang ada Tuhan. Tuhan berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan Tuhan agar dapat memimpin dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan boleh ada untuk Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman ataupun kakak layan kami yang sedang berulang tahun. Tuhan berkatilah mereka Tuhan. Terima kasih untuk umur panjang yang Kau berikan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan di umur yang baru mereka boleh merasakan sukacita-Mu, mereka boleh terus merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan mereka penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan teman-teman ataupun kakak layan kami ataupun setiap orang yang sedang sakit Tuhan. Tuhan berkati, berikanlah kekuatan kesehatan selalu, berikan kesembuhan Tuhan agar mereka boleh kembali pulih menjalankan aktivitas dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami, pendidikan kami. Tuhan berkati agar kami boleh belajar dengan baik dan benar Tuhan. Walaupun di tengah pandemi seperti ini kami belum bisa belajar di sekolah, kami belum bisa berangkat ke sekolah, tapi kiranya Tuhan berkati kami dimanapun kami berada, baik di rumah, saat
kami di rumah kami boleh belajar dengan baik dan benar Tuhan, dan tidak mematahkan semangat kami untuk tetap belajar Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami semangat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, agar pendidikan kami boleh menjadi kebahagiaan untuk kedua orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang di luar sana Tuhan, yang sedang menderita Tuhan, maupun terkena bencana alam. Tuhan berkatilah Tuhan, berikanlah kekuatan, kesabaran Tuhan, berikanlah mereka kemampuan Tuhan untuk dapat menjalani setiap proses yang Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan berikanlah kekuatan dan kesabaran selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, kami mohon ampun Tuhan akan setiap kesalahan dan dosa kami dalam perkataan, perbuatan kami, pikiran kami, tindakan kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kiranya Tuhan layakanlah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa meminta bantuan orang tua mengirimkan persembahan melalui rekening Betania. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Beri Padanya yang terambil dari Kidung Ceria 217. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Baitnya yang ketiga. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik diundang bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, sekarang sebelum kita menutup ibadah impa kita pada pagi hari ini, kita menyanyi kembali yang terambil dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus,
andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bait yang kedua, kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Impa pada pagi hari ini dengan baik. Dan sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami di kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan berkati terus aktivitas yang kami lakukan, supaya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu Selamat adik-adik. Minggu.